Saudara sekalian, selamat pagi. Sangat senang menyapa saudara. Semoga Anda dan kita semua diberi sehat. Tuhan Maha Baik. Dan pagi ini saya ingin menyampaikan renungan singkat yang saya beri tema nama dan karya Kristus yang abadi. Teksnya diambil dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 3 berbunyi demikian. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa dia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara sekalian, penulis kitab Kisah Rasul adalah seorang tabib bernama Lukas. Dialah juga yang menulis Injil Lukas, dan tulisan itu ditujukan kepada seorang terhormat bernama Theophilus. Lukas menjelaskan tentang semua yang berkaitan dengan hidup dan karya Kristus serta ajarannya dalam kitab Injil Lukas. Tapi dia tidak berhenti sampai situ. Dia juga meneruskan kisah gereja dan pelayanannya yang merupakan institusi atau lembaga yang didirikan Yesus di bumi. Gereja itu adalah kontinuitas atau kesinambungan dari karya Yesus di atas bumi. Dalam teks yang kita baca tadi dikatakan bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya berulang kali dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Artinya tentang karya Allah di bumi sebagaimana Allah rencanakan. Dan yang luar biasa adalah bahwa Lukas ingin menjelaskan bahwa karya Kristus tidak akan pernah mati, tidak akan pernah berhenti. Demikian juga Kristus, karena Kristus itulah Tuhan yang sudah mati tapi hidup kembali. Dia hidup, dan karena itu dia akan tetap abadi. Bahkan dia punya nama di atas segala nama. Filipi 2 ayat 9. Yang ingin dikatakan adalah bahwa apa yang menjadi ajaran Yesus tidak akan pernah mati. Apa yang menjadi pengaruh Tuhan Yesus terhadap hidup manusia di bumi ini tidak akan pernah mati. Apa yang menjadi ajarannya dan apa yang sudah dilakukan sebagai pengorbanan demi orang berdosa, dampaknya, hasilnya akan bersifat abadi. Siapapun yang percaya kepadanya diampuni dan peroleh hidup yang kekal. Tetapi yang luar biasa adalah bahwa Tuhan Yesus itu, saudara, berjanji dia akan menyertai umatnya. Pada waktu dia lahir di Bethlehem, malaikat mengatakan Immanuel, Allah beserta kita. Pada waktu Tuhan Yesus mengakhiri karyanya di bumi, sebelum dia naik ke surga, dia berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Karena apa, saudara? Karena karyanya dan nama Yesus itu tidak akan pernah terhenti, tidak akan pernah mati. Yesus adalah Tuhan yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 6. Karena itu dia berjanji untuk menyertai dan menolong kita umatnya, karena dia Tuhan yang hidup dan sanggup memberi masa depan kepada siapapun yang percaya. Saudara sekalian, itu sebabnya mari kita mengikut Tuhan Yesus dengan segala kesungguhan, dengan iman, karena janji Yesus ya dan amin, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tapi peroleh hidup yang kekal. Karena Yesus adalah Tuhan yang ajarannya, karyanya abadi, dan namanya kekal selamanya. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami menjadi milik-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah rela mati bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami boleh menjadi bagian dari gereja yang kudus dan am. Dan Tuhan menolong supaya kami hidup sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Memberkati gereja-Mu, supaya gereja-Mu menjadi berkat bagi dunia, supaya orang-orang yang berinteraksi dengan gereja mendapat kekuatan dan semangat dalam kehidupan. Diberkati pelayanan-pelayanan gereja Tuhan, juga GKNF gereja kami. Dan selalu kami doakan negeri kami, Tuhan berkati. Terima kasih untuk Indonesia, negeri tercinta, negeri kami semua. Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Selamat pagi.